Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 335. Tan Yun, kenapa kamu begitu bodoh? Jangan melawannya dengan keras. Tubuh Sen Subing gemetar, air mata menetes, dan dia berteriak di mata semua orang yang terkejut. Menurut pendapatnya, lengan dan kaki kiri Tan Yun patah, dan itu adalah cedera yang tidak dapat diperbaiki. Mulai sekarang, Tan Yun akan kehilangan tangan dan kakinya selamanya. Pada saat ini, Mu Mengyi, Sue Zian, dan Zhong Wu Xiao juga panik. Huang Fuyu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dia memutuskan bahwa jika Tan Yun kalah dari Zhao Wanxia pada akhirnya, dia akan menyelamatkannya bahkan jika dia melanggar aturan. Pada saat ini, semua orang berpikir bahwa Tan Yun lebih menguntungkan, dan Tuoba Yingying menatap dada Tan Yun yang runtuh, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia buru-buru membungkuk kepada Mu Meng dan Zhong Wu Xiao, jangan khawatir tentang saudara ipar, kakakku pasti akan melawan. Mengapa? Mu Mengyi meraih tangan Tuoba Yingying, berkata, apa yang kamu temukan? Tuoba Yingying berkata di telinga Mu Meng, lihatlah dada saudaraku, organ dalamnya telah pulih 90% dari luka-lukanya. Dengan cara ini, saudara saya dapat menahan sakit cairan kehidupan yang murni dan agung. Jika saya tidak salah, maka saudara saya akan menggunakan setetes cairan kehidupan di cincin alam semesta. Begitu Tuoba Yingying berkata, di panggung kehancuran, setelah Zhao Wanxia meledakkan kaki kiri Tan Yun, dia mengambil keuntungan dari situasi itu dan meledakkan Tan Yun sejauh 500 meter, bang. Dia jatuh berat di panggung kehancuran. Saudara Zhao perkasa. Saudara Zhao mendominasi. Wow kakak senior kita Zhao akan segera membunuh Tan Yun. Tiba-tiba, kegembiraan puluhan ribu murid penegak hukum bergema melalui awan. Taruhannya juga sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, hebat, Tan Yun pasti akan mati. Batu roh rangkap 3-ku akan segera tersedia. Kuek, itu benar, itu hanya sialan. Aku hanya bertaruh 50.000 batu roh kelas atas. Aku menyesal tidak menemukan seseorang untuk meminjam lebih banyak batu roh. Tidak apa-apa, sudah kurang dari setengah jam sejak kamu bertaruh 50.000 batu roh tertinggi. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah menghasilkan 100.000, dan kamu bisa puas. Ketika para murid penegak hukum dan 3 juta murid 9 divisi bertaruh, ketika mereka bersemangat, lebih dari 300 murid divisi berjasa mengeluarkan air mata. Di paviliun, Duan Changqiong berpikir bahwa dia tidak hanya dapat menyelesaikan perintah yang dikeluarkan oleh kepala istana Zuge tanpa melakukannya sendiri, tetapi juga memenangkan batu roh terbaik. Dia tertawa dari telinga ke telinga. Hal yang sama berlaku untuk kepala divisi lainnya. Feng Qingcheng memandang Sen Subing dengan bunga pir di wajahnya, dan tersenyum dan berkata, kepala layanan berjasa, apakah Anda menangis untuk murid yang sekarat? Atau apakah Anda tahu bahwa setelah kematian Tan Yun, Anda akan membunuh diri sendiri dan sedih? Oh ya, ketika Tan Yun mati, kamu akan mati juga. Kamu menangis sebanyak yang kamu mau, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan nanti. Mendengar itu, Sen Subing menatap Feng Qingcheng dengan tegas, dan berkata dengan marah, pelacur, diam. Tan Yun tidak akan mati. Haha, apakah kamu marah? Feng Qingcheng berkata, tiba-tiba, nafas kehidupan yang kuat datang ke arahnya dan semua orang. Seringai di wajahnya yang menakjubkan tiba-tiba mengeras, dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun dengan mantap, dan berseru, cairan kehidupan. Wah! Tiba-tiba, jutaan pasang mata terpaku pada Tan Yun yang jatuh dalam genangan darah. Semua orang menemukan bahwa vitalitas yang kaya berasal dari setetes cairan putih susu yang tertutup es di tangan Tan Yun. Yuan Feng menatap platform kehancuran, Zhao Wanxia, yang lehernya berdarah,
Meraung dengan suara serak, Tan Yun, apa yang ada di tangan Tan Yun adalah cairan kehidupan. Sekarang organ dalamnya hampir pulih sepenuhnya, dia sekarang dapat menggunakan cairan kehidupan, begitu dia menggunakannya, dia akan. Tanpa menunggu Tuan Yuan Feng berbicara, Tan Yun menyeringai dan berkata, saya tidak akan terluka, kan? Dengan itu, Tan Yun menghancurkan cairan kehidupan yang membeku dengan tangan kanannya, dan tangan kanannya bergetar, dan setetes cairan kehidupan terbang dari telapak tangannya, berubah menjadi kabut krim di udara rendah, dan menembus ke dalam tubuhnya di ketinggian. Kecepatan. Membunuh. Pada saat ini, tubuh tiga kaki Zhao Wansha melompat ratusan kaki, dengan kekosongan yang runtuh di kaki kanannya, dia menginjak dada Tan Yun. Wow! Pada saat kritis ini, Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual, tangan kanannya tiba-tiba menamparkan meja, tubuhnya berguling dengan berbahaya dan lolos dari tendangan mematikan. Ledakan. Zhao Wansha menginjak kaki kosong, menyebabkan seluruh platform kehancuran sedikit bergetar. Orang bisa membayangkan kekuatan kaki ini. Zhao Wansha meraung ke langit, dan tiba-tiba, tombak gelap di atas meja menembus kehampaan, dan dengan keras menikam Tan Yun di celah ruang. Tan Yun. Zhong Wuxiao menatap Tan Yun yang sangat tragis dan membuat suara kesedihan. Jika memungkinkan, dia lebih suka menderita daripada Tan Yun. Xiao, jangan menangis. Ketika Tan Yun menjawab, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tetapi di dada Tan Yun yang runtuh, 15 tulang rusuk yang patah sembuh dengan cepat. Pada saat yang sama, lengan dan kaki kiri Tan Yun yang hilang tumbuh dari tubuhnya. Dalam napas pendek, tubuh bagian atas Tan Yun yang telanjang sudah utuh, dan seluruh lengan dan kaki kirinya yang hilang juga tumbuh utuh. Tan Yun menatap tajam, Zhao Wansha, yang tampak kaget ratusan meter jauhnya, perlahan mencabut tombak hitam yang dimasukkan ke dalam mulut harimau kirinya dengan tangan kirinya. Dalam proses mencabut, darah mengalir deras dari tangan kanannya, dan dia bahkan tidak mengernyit. Ketika Tan Yun mencabut tombaknya, luka di pergelangan tangan kanannya sembuh dengan sangat cepat, dan cairan kehidupan yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya benar-benar habis. Tetapi pada saat ini, leher Zhao Wansha masih berlumuran darah, dan tubuh tiga zangnya bergetar tidak signifikan. Dua pedang yang hanya ditusuk oleh Tan Yun di leher Zhao Wansha, pedang pertama tidak mematikan, tetapi yang kedua mematikan. Jika bukan karena Zhao Wansha mengambil pil emas kuno, jika tidak, dia akan jatuh dan dibunuh oleh Tan Yun. Aku bertarung denganmu. Zhao Wansha meraung histeris, dan darah dari lehernya menyembur seperti air mancur, meninju Tan Yun. Tubuhnya setinggi 3 kaki, tiba-tiba menghancurkan kekosongan saat dia terbang. Dia tampaknya masih kuat, tetapi Tan Yun dengan jelas melihat bahwa kecepatan Zhao Wansha 30% lebih lambat dari sebelumnya. 30% sudah cukup untuk membunuhnya. Aku tidak secepat kamu ketika aku terluka parah, dan sekarang aku tidak terluka, jadi kamu masih ingin membunuhku, jangan bermimpi. Tan Yun memikirkan adegan dikejar Zhao Wansha sebelumnya, dengan seringai di wajahnya, memegang tombak di tangan kirinya dan pedang panjang ungu di tangan kanannya, melakukan langkah ilahi Hongmeng. Sosok Tan Yun secepat hantu, dan dua di antaranya muncul di sisi kiri dan kanan Zhao Wansha hampir bersamaan. Berdengung. Ketika dua tinju keras Zhao Wansha mengalahkan bayangan Tan Yun satu demi satu, tubuh asli Tan Yun telah muncul di atas kepala Zhao Wansha, dan dia berkata, Xiao Zi, patahkan lengan kirinya. Pedang terbang ungu di tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menjadi seukuran 3 kaki, dan dengan suara melolong, dia memotong bahu kiri Zhao Wansha yang tertangkap basah di bawah. Oh tidak! Pompa! Dalam teriakan Zhao Wansha seperti babi, seluruh lengan kirinya dipotong oleh pedang terbang ungu, dan tunggulnya disemprot dengan darah, dan jatuh di platform tinggi. Saya akan membunuh kamu. Zhao Wansha melompat ke udara sejauh puluhan kaki, dan cahaya biru menyala di cincin Qian Kun di tangan kirinya. Tebas ke arah Tan Yun. Ada sentuhan licik di mata Tan Yun, tangannya mengepalkan tombak untuk memblokir percikan api. Setelah tombak dipotong, cahaya pedang menelan Tan Yun. Hahaha, Tan Yun, brengsek, pada akhirnya kamu masih mati di tanganku. Zhao Wansha berdiri di udara, secara bertahap melemahkan tawa,
dan tiba-tiba diinterupsi oleh Yuan Feng di pavilion. Hati-hati. Dia ada di belakangmu. Zhao Wansha terkejut. Baru kemudian dia menemukan bahwa Tan Yun yang ditelan oleh cahaya pedang di kehampaan hanyalah sosok yang tidak menghilang karena kecepatan bergerak Tan Yun yang terlalu cepat. Punggung Zhao Wansha terasa dingin, tangan kirinya memegang pisau, dan tubuhnya melakukan tendangan voli. Ketika dia hendak melakukan serangan balik, pedang terbang ungu yang baru saja jatuh ke tanah tiba-tiba terangkat dengan sendirinya, memotong lengan kiri Zhao Wansha yang memegang pisau. Tidak. Dalam ratapan Zhao Wansha yang kehilangan lengannya, pedang terbang ungu itu melepaskan tembakan dan menembak ke cincin alam semesta Tan Yun. Zhao Wansha, saya katakan setahun yang lalu, saya harus mengambil peringkat pertama Anda, sekarang waktunya telah tiba untuk memenuhi janji. Pada saat ini, Zhao Wansha tidak mundur, karena aura kekerasan dengan cepat berlalu, dia menyadari bahwa kekuatan di tubuhnya dengan cepat surut. Jelas, efek obat dari pil kuno emas akan segera berlalu. Dengan penglihatan Tan Yun, adalah wajar untuk melihat bahwa momentum Zhao Wansha melemah dengan cepat. Minum. Tan Yun berteriak, tubuhnya berguling di udara, kaki kanannya memutar cambuk, dan dia menjentikkan kembali ke arah Zhao Wansha. Retakan. Dengan suara patah tulang yang jelas, kaki kanan Zhao Wansha sepanjang 1 kaki 3 kaki terbuka dari lutut, dan kaki yang patah itu jatuh ke platform kehancuran dengan darah merah. Tuan, selamatkan aku, selamatkan aku. Mata Zhao Wansha pecah-pecah, kulit kepalanya mati rasa karena ratapan, dan tubuhnya jatuh. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, apalagi tuanmu. Ekspresi Tan Yun acuh tak acuh, dan dia menghilang dari kehampaan. Sebelum Zhao Wansha mendarat, dia muncul di sebelah Zhao Wansha, tangan kanannya mengangkat tombak, dan dengan kejam memasukkannya ke dadanya. Segera setelah itu, 5 jari Tan Yun di tangan kanannya berubah menjadi cakar, menusuk leher Zhao Wansha. Membawa Zhao Wansha, Tan Yun menukik ke bawah, membanting Zhao Wansha ke platform kehancuran. Engah. Zhao Wansha sedang sekarat, kepulan darah menyembur dari mulutnya, dan Tan Yun disemprotkan ke seluruh wajahnya. Tan Yun mencubit Zhao Wansha, yang kejang-kejang dengan tangan kanannya, dan matanya yang berbintang mengungkapkan kebencian yang mengerikan. Dia berkata dengan keras, setahun yang lalu, kalian 3 murid penegak hukum di luar gerbang kota ingin membunuhku alih-alih dibunuh olehku. Wanitamu mempermalukanku. Aku baru saja menamparnya dan memberinya pelajaran. Apakah saya Tan Yun di gerbang luar, gerbang dalam, atau gerbang abadi? Saya tidak pernah memprovokasi murid penegak hukum Anda dari awal hingga akhir, tetapi murid penegak hukum Anda pergi dari gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang abadi ke gerbang suci sialan, dan kamu melakukan segala yang mungkin. Ingin membunuhku. Pada titik ini, Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya, menatap Yuan Feng dengan wajah cemberut, dengan tegas mengatakan, Penatua penegak hukum, junior menasihati Anda, setelah pertempuran hidup dan mati hari ini berakhir, Anda lebih peduli tentang kehidupan murid-muridmu. Jangan main-main denganku lagi. Kalau tidak, nasib murid penegak hukummu adalah, ya, seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun mengangkat kepala Zhao Wansha dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke atas panggung dengan seluruh kekuatannya. Tidak. Ledakan. Jeritan Zhao Wansha tiba-tiba berhenti, dan seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Ketika 8 roh binatang Zhao Wansha bergegas keluar dari tengkorak yang hancur, telapak tangan kanan Tan Yun tiba-tiba patah, dan segera, 8 roh binatang dimusnahkan. Tenang, keheningan di langit. Selain bibir Sen Subing yang gembira, 9 kepala suku lainnya menatap Tan Yun, dengan 7 titik keterkejutan dan 3 titik pembunuhan di mata mereka. 9 kepala sama dengan 9 divisi dan 3 juta murid. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan mencapai medan yang begitu menakutkan. Melihat kemenangan Tan Yun, para murid dari garis berjasa bersorak. Di sisi lain, puluhan ribu murid penegak hukum benar-benar marah dengan kata-kata Tan Yun barusan. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ribuan kali. Yuan Feng menatap Tan Yun, tubuh tuanya sering bergetar. Di sebelahnya, Yu Wenzi, putra angkatnya, yang juga putra penegak hukum,
berkata, "Ayah angkat, tidak perlu peduli dengan semut yang mengucapkan kata-kata liar." Setelah itu, Yu Wenzi menatap Tan Yun dan berkata dengan ringan, "Ini benar-benar tak kenal takut bagi yang bodoh. Dalam pertempuran hidup dan mati berikutnya, Anda harus bertahan dulu sebelum mengucapkan kata-kata besar." Tan Yun memandang Yu Wenzi di tiga alam jiwa suci, tersenyum dan mengabaikan pihak lain. Pada saat ini, Tantai Xuanzong di lautan awan yang luas mengangguk setuju, dan kemudian, sebuah suara yang sangat berarti datang ke telinga Tan Yun. "Tan Yun, kalian semua yang akan berjuang hidup dan mati, dalam analisis akhir. Mereka juga diperintahkan oleh Jiumai tingkat yang lebih tinggi untuk membunuhmu, jadi mereka hanya menyetujui pertempuran hidup dan mati denganmu setahun yang lalu. Tan Yun, mereka bisa menjadi kuat di alam jiwa ilahi, dan mereka juga menghabiskan banyak sumber daya di sekte kami, jadi Master Sekte ini tidak ingin kamu membunuh terlalu banyak hari ini. Kamu adalah orang bijak. Kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin menyatukan 10 meridian, kamu harus menangkap pencuri terlebih dahulu. Selama kamu menyingkirkan tumor ganas di tingkat 9 divisi yang lebih tinggi dan menyelesaikan penyatuan dari 10 divisi, maka murid-murid ini akan setia kepada Huang Fu Seng Zong saya. Jika kamu mengerti, anggukkan kepalamu." Tan Yun sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Tantai Xuanzong juga menyampaikan kepada Tan Yun, "Suzerain ini hanya berdiri di posisi ini untuk menganalisis perkembangan berbagai hal. Anda dapat memutuskan bagaimana melakukannya. Tentu saja, apapun yang terjadi, Suzerain ini akan mendukung Anda. Juga, itu adalah kepala dari 5 sekte suci yang merupakan mata-mata, bertaruh pada setiap putaran puluhan miliar, 30 miliar, atau bahkan ratusan miliar batu spiritual yang luar biasa. Begitu banyak batu spiritual yang luar biasa, itu pasti barang antik tua yang memerintahkan mereka untuk melakukannya. Barang antik tua ini tahu bahwa orang di belakang divisi berjasa adalah tuannya, tetapi mereka masih melakukannya, yang menunjukkan betapa sombong dan mendominasinya mereka. Ini jelas mencoba membunuhmu untuk memprovokasi raja ini. Tan Yun, kamu harus ingat bahwa kamu harus bertahan hidup hari ini, sehingga setiap orang yang meremehkan divisi akan merasa malu.